Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang lagi di sekolah Minggu Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai punya sekolah Minggu di hari ini dengan materi yang ke-11. Adik-adik sudah siap? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu adik-adik. Adik-adik duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Di saat ini kami akan mulai sekolah minggu kami pada subjenjang anak kecil 3. Kami minta Tuhan memberkati ibadah kami, dan di dalamnya kami akan membaca berita firman Tuhan serta mendengarkan cerita. Urapi kami, terkhususnya anak-anak asuhan kami, agar mereka dapat memahami, mendengarkan, dan melakukan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan baca Alkitab dulu dari Filipi 4 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Filipi 4 ayat 2 dan 3 adik-adik. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Adik-adik, demikian ketong pembacaan firman Tuhan. Materi hari ini ketong akan belajar tentang nasihat kepada Eudia dan Sintike dengan 3 tujuan khusus yang akan kita capai sama-sama adik-adik. Yang pertama, menyebutkan 2 perempuan kawan sekerja Paulus dalam tugas pemberitaan Injil di Filipi. Yang kedua, menyebutkan isi nasihat Paulus kepada mereka. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh sikap sehati sepikir dalam kehidupan sehari-hari. Eudia dan Sintike adalah 2 wanita yang pernah bekerja sama dalam tim yang membantu Paulus merintis pekabaran Injil dan lahirnya jemaat di kota Filipi. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau orang Kristen sejati. Adik-adik, nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan membuktikan bahwa mereka adalah orang pilihan dan orang Kristen yang sejati. Buah kehidupan mereka menunjukkan iman mereka. Sekalipun mereka adalah orang perempuan, tetapi mereka melayani atau mengabarkan Injil dengan sungguh-sungguh dan menjadi satu pergumulan. Mereka juga bertugas sebagai diaken perempuan di Filipi. Dalam dinamika pelayanan, kemudian kedua wanita ini berselisih atau bertengkar adik-adik. Nah adik-adik, ada keretakan yang terjadi di antara Eudia dan Sintike. Keretakan antara mereka berdua ini menyebabkan mereka sukar atau sulit atau tidak bisa bekerja sama dan mempengaruhi pelayanan dari seluruh gereja Filipi. Keretakan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar seperti kebencian atau pertengkaran yang terbuka. Dalam ayat 3 di mana dikatakan bahwa dahulu mereka berjuang bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam pekabaran Injil, namun hubungan mereka berubah. Ayat 2 dikatakan bahwa Paulus menasihati mereka supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Artinya adik-adik, Rasul Paulus menghendaki mereka hidup dalam keharmonisan di dalam Tuhan dan memikirkan hal-hal yang sama di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus melihat bahwa keretakan ini sebagai sesuatu yang serius. Yang terakhir adik-adik, sikap dan tindakan Paulus. Ayat 2 dikatakan bahwa Rasul Paulus menasihati mereka. Paulus menasihati dan 2, Eudia dan Sintike. Jadi Rasul Paulus ini hanya sering menasihati salah satu adik-adik supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Artinya Rasul Paulus menghendaki supaya dua ini hidup dalam keharmonisan di dalam Tuhan dan memikirkan hal-hal yang sama di dalam Tuhan adik-adik. Karena Rasul Paulus melihat bahwa keretakan ini sebagai sesuatu yang cukup serius. Rasul Paulus menasihati don 2 karena bagi Rasul Paulus yang pertama, ciri-ciri kekristenan adalah kasih. Yang kedua, hubungan ketong dengan sesama saling mempengaruhi dengan hubungan ketong dengan Tuhan. Kalau hubungan ketong dengan Allah itu rusak, maka hubungan ketong dengan sesama juga akan rusak adik-adik. Kejadian pasal 3 menjelaskan setelah dosa masuk dan merusak hubungan Allah dan manusia, maka hubungan Adam dengan Hawa langsung terpengaruh. Dan kemudian terjadi pembunuhan oleh Kain terhadap Habel. Keretakan antara Eudia dan Sintike ini adik-adik merenggangkan
hubungan mereka dengan Allah. Jadi Rasul Paulus meminta tolong orang lain untuk menolong Euodia dan Sintike. Rasul Paulus meminta untuk menjadi penengah di antara kedua wanita ini, adik-adik. Lalu yang terakhir yang Kakak Tasya mau bilang untuk adik-adik, sehati sepikir adalah sikap hidup yang penting dikembangkan dalam katong punya kehidupan setiap hari. Karena jika demikian akan membawa katong kepada damai sejahtera dan kesuksesan yang penuh. Syarat yang harus katong miliki dalam sikap sehati sepikir ini adik-adik, harus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu sebagai bukti katong bahwa hidup katong ini di dalam Kristus. Katong juga harus mengenakan pikiran Kristus. Tuh adik-adik toh, dalam hal apapun, baik dalam persoalan di gereja, sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, katong dan katong teman. Kan kadang-kadang bertengkar itu bisa terjadi adik-adik. Toh salah paham itu bisa terjadi. Jadi harus katong selalu mengandalkan Tuhan dalam katong punya kehidupan. Sehati sepikir seperti yang Rasul Paulus nasihatkan kepada Euodia dan Sintike. Hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang saling merendahkan diri satu sama lain dalam Kristus. Menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Bukan berarti katong pun diri ini yang penting. Tapi katong juga harus menghargai orang lain tuh adik-adik toh. Setiap pekerja Kristus ini juga harus menghindarkan diri dari sikap tegar tengkuk, dalam artian keras kepala, seng mau kalah dengan orang lain, lalu menjaga gengsi. Kalau katong hidup di dalam Tuhan harus punya yang tadi Kakak Tasya bilang di awal, harus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan juga belas kasihan. Oke adik-adik, demikian katong punya materi di hari ini. Kiranya adik-adik boleh mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam adik-adik punya kehidupan hari-hari lepas hari. Katong akan baku dapat lagi di hari Minggu yang berikutnya dengan materi yang baru. Lalu katong akan berpisah hari ini adik-adik, tapi sebelumnya katong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sudah boleh selesai dengan seluruh sekolah minggu online kami di hari ini. Firman Tuhan dan materi sudah boleh disampaikan kepada adik-adik asuhan kami dan pada subjenjang anak kecil 3. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai mereka semua sehingga mereka boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai memberkati seluruh kehidupan anak-anak pada subjenjang anak kecil 3 dari sektor 1 sampai 10, semua orang tua, semua pengasuh, semua yang punya kami dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik.